Tinjauan Jakarta International Stadium oleh Menteri PUPR dan Ketua Umum PSSI menghasilkan beberapa catatan. Stadion JIS dinilai belum memenuhi standar FIFA sehingga perlu dibenahi. Rencana renovasi JIS menuai tudingan ada aroma politis menyerang Anies dari kubu pemerintah pusat. Sore ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Ada anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat sore, Bang Arya. Sore. Ada jubir Anies Baswedan, Andi Sinulinga. Selamat sore Bang Andi. Sore semuanya. Dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Maharli. Selamat sore Mas Akmal. Sore, salam sepak bola. Saya Akmal Sinulinga juga dong. Ya. Oke, ini dua-duanya udah Sinulinga, tinggal Mas Akmal doang yang bukan. Saya mau ke Bang Arya langsung. Bang Arya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyebut jika FIFA datang hari ini pasti Stadion JIS dicoret dari daftar Stadion Piala Dunia U17. Alasannya apa, Bang Arya? Gini ya, kami itu sudah merenovasi 22 stadion Indonesia. Kemarin ketika kita untuk persiapan Piala Dunia U20, ada 6 stadion udah direnovasi. Termasuk GBK loh yang keren itu. Semua direnovasi supaya semua standar FIFA. Nggak ada yang nolak. Ini ketika kita mau lihat di Jakarta ada JIS nih. Ya sudah, kita lihat. Karena kita sudah berpengalaman dalam hal proses stadion-stadion lainnya. Jadi tahu kita ini bisa nggak memenuhi standar FIFA. Ya kita renovasi sama dengan stadion lainnya. Nggak ada bedanya dengan stadion lainnya. Jadi sama aja. Apakah kalau kita GBK, kita renovasi itu menghilangkan Bung Karno itu? Enggak. Atau juga GBT di Surabaya? Enggak juga. Manahan Solo itu Pak Jokowi loh itu. Itu juga enggak. Enggak ada masalah. Semua stadion yang memang nggak memenuhi syarat kita perbaiki dan renovasi demi untuk bisa dipakai selanjutnya oleh PSSI ataupun klub-klub bola yang ada. Oke, Bang Arya. Selama ini kan sayang juga. Ya. Di sini dikatakan nggak standar apa semua, tapi kan cuma sampai level itu. Kalau kami kan tidak. Kami PSSI ini justru nggak standar ya kita renovasi, kita perbaiki supaya bisa dipakai selanjutnya. Jadi bukan untuk dipolemikin. Karena kita pengen, kami orang bola pengen makin banyak lapangan bola yang dipakai untuk bola dan bisa standar FIFA, ya kami yang senang. Baik. Semua pemain bola, semua supporter bola akan happy bahagia ketika makin banyak lapangan bola. Jadi nggak usah ada kekhawatiran ketika ada yang direnov, takut langsung, jangan. Ya semua juga direnov. Bang Arya dari Bang Arya. Takut gitu. Bang Arya, dari hasil inspeksi apa saja sebetulnya kekurangan JIS yang perlu direnovasi ataupun diperbaiki? Yang pertama kita akses masuk. Ya, kita tahu akses masuknya ini, tapi kita lihat juga konsepnya JIS yang sebelumnya. Oh, memang ada yang perlu ke depannya dipercepat pembangunannya, kita bangun. Kemarin itu kita, ini nggak hanya waktu kasus, bukan kasusnya ya Dewa, tapi waktu Persija lawan Konburi itu juga, itu teman-teman Jackmania teriak itu. Ketika mereka hanya dikasih satu akses, itu bahaya untuk keselamatan penonton. Karena bagi kami adalah yang penting keselamatan, karena gini, kami udah ada kejadian namanya Kanjuruhan. Kami nggak mau ada kejadian berikutnya. Dan kami ini sekarang, bola Indonesia ini sekarang lagi dipantau oleh FIFA. Dan kami harus jaga banget. Makanya untuk menjaga itu, Liga 1 sekarang pun bahkan, itu hanya bisa penontonnya, supporternya home saja. Yang away nggak boleh datang. Bahkan nanti waktu pemilu, itu cuma 50%. Karena kami harus jaga yang namanya
keamanan dan keselamatan dari Oke, selain pertandingan akses bola kita, transportasi gitu. apa saja? Itu sih, Mbak. Oke, selain akses. Itu satu. Selain akses Kemudian masuk yang kedua, apa? Yang kedua. ada rumput. Rumput, Rumput oke. juga gitu. Rumput juga kita kemarin udah dicek gitu ya. Ini yang ngecek juga bukan abal-abal. Itu dia ada yang bilang bahwa dia vendor yang kalah, nggak pernah. Gini, dia dipakai oleh FIFA untuk merenovasi. Dia untuk membantu jadi konsultannya PUPR. Itu dari FIFA sendiri itu yang menunjuk orang itu. Dan 6 stadion itu dia konsultannya. Dan dia yang diwakili, dialah orang yang di samping dari luar yang masuk dari FIFA juga ada pendampingnya dari Indonesia ya, dia itu orangnya. Bukan. Oke, jadi dia yang ditunjuk kami FIFA ya. orangnya abal-abal, Pak Kamal ini adalah orang yang ditunjuk FIFA sebagai pendamping di Kementerian PUPR untuk merenovasi stadion-stadion lain, begitu ya? Yang 6 stadion kemarin dia yang dipakai. Oke, jadi selain akses, rumput, terus apa lagi? Nah, jadi gini, itu dulu itu yang Oke, utama sih. Yang lain dua yang kan, utama. ini udah biasa, semua Oke. stadion juga begitu. Oke, saya mau ke kubunya Mas Anies Baswedan, Bang Andi. Tidak perlu khawatir karena stadion-stadion yang lain juga direnovasi ataupun diperbaiki oleh pemerintah supaya bisa dipakai begitu ya. Kenapa sangat alergi sekali ketika JIS ini, Jakarta International Stadium, harus direnovasi? Kenapa kubunya Anies Baswedan merasa stadion JIS tidak perlu direnovasi? Kenapa khawatir untuk direnovasi oleh pemerintah pusat, Bang Andi? Saya sebagai salah satu orang yang mendukung Anies Baswedan, saya punya pandangan yang berbeda walaupun saya memahami cara berpikir kawan-kawan itu. Ya. Jadi harusnya pemerintah pusat itu, khususnya PSSI lah ya, PSSI. Itu harus berterima kasih kepada DKI, dalam hal ini Jakpro, sebagai pengelola dan penanggung jawab JIS. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada JIS di Jakarta, kemudian GBK itu tidak bisa dipakai. Mau dilaksanakan di mana itu opening and closing ceremony Piala Dunia U70? U17. U17 itu, maaf. Usia 17 itu. Karena opening dan seremoni usia 17 itu fatsunnya pasti di ibu kota negara. Nah, GBK nggak bisa dipakai. Kalau perencanaan U20 itu memang tidak ada JIS karena GBK-nya bisa dipakai. Tapi sekarang GBK-nya nggak bisa dipakai. Untung ada JIS. Terus saya ingin mengatakan itu. Untung ada JIS tuh. Nah, apresiasi terhadap JIS itu menurut saya penting. Kehadiran JIS yang dirindukan oleh warga Jakarta, yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, yang direalisasi oleh kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut saya itu harus dialamatkan dulu dengan baik. Itu satu itu. Itu satu ya. Itu yang pertama yang saya katakan. Yang kedua, kalau mengatakan tidak standar FIFA, sebagusnya biar FIFA yang bicara. Ini biar FIFA yang bicara. Kasihkan JIS itu sehingga ada assessment mana yang harus dibenahi. Saya tidak menggunakan kata renovasi ya. Karena saya yakin kalau saya katakan renovasi nanti kita bisa kejar tuh. Renovasi itu dari akses masuk, berapa pintu masuk, menjadi berapa pintu masuk. Nanti secara teknis saya yakin kewalahan lagi itu PSSI itu. Nah, terus karena itu saya mau bicara kita itu pada tempatnya saja itu. Bicara bahwa agar Piala Dunia ini berjalan dengan baik, ya silakan dibenahi undang FIFA. Kemudian pasti ada asesor dari FIFA mengatakan ini masih ada waktu 3-4 bulan lagi. Disampaikan rumputnya kurang bagus. Ini yang memberikan vonis terhadap rumput itu bukan menurut saya kalau dibilang apakah benar dia direkomendasikan oleh FIFA untuk menilai rumput itu. Dan yang ngomong itu pun Menteri PUPR. Pertama tidak punya otoritas bicara soal rumput sepak bola karena jabatannya sebagai Menteri PUPR. Yang kedua adalah tidak punya otoritas lagi-lagi karena itu domainnya FIFA. Nah, yang menjadi sekarang udah diucapkan ini oleh pemerintah baik Menpora, kemudian Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, kemudian Menteri PUPR sudah terucap ke ruang publik. Nah, sudah terucap itu
kemudian Anda boleh lihat, jangan hanya dilihat yang orang dari pihak kubunya Pak Anies, tapi pihak yang hatersnya Pak Anies menggunakan itu sebagai bahan bakar menyerang Pak Anies. Oke, Jadi Bang nggak Andi. ada soal itu. Bang Andi, saya mau tanya ya, Jadi, kalau Bang Andi, gimana? kalau misalnya nanti dari FIFA yang melakukan pengecekan dan memang terbukti perlu ada pembenahan, saya menggunakan kata-kata Anda ya, pembenahan ataupun perbaikan penambahan fasilitas, apakah dari Iya, kubunya iya. Mas Anies Nggak ada Baswedan masalah. mau Kalau mengakui dibilang itu? nggak standar nggak ada masalah, dan nggak ada, pasti tidak ada polemik. Oke, Asal FIFA yang bicara itu. oke. Satu. Yang kedua, dramanya menurut saya kedatangan, saya persoalkan Menteri PUPR itu bicara tentang rumput. Kalau saya sendiri itu mengatakan dia tidak punya kompetensi dan dia tidak punya otoritas. Oke. Nah sekarang saya yang ketiga soal PSSI. PSSI ini bukan milik sekelompok orang, ini milik kita. Sepak bola ini milik kita rame-rame nih. Oke. Sepak bola ini bagi kita yang pencinta sepak bola udah seperti agama ini sepak bola ini. Jadi jangan merasa ketika ada orang memimpin PSSI merasa kami PSSI, tidak, kita. Oke. Kita PSSI. Nah, jadi jangan lagi menggunakan kami seolah-olah yang bukan PSSI itu tidak merasa memiliki PSSI. Ingat, saya kasih catatan. PSSI di Indonesia itu terlalu kental politisnya. Ya, terlalu kental politisnya. Karena itu banyak sekali kepengurusan PSSI itu bermasalah. Sampai terakhir Pak Iwan yang kemarin tuh. Oke. Kita nggak usah cerita yang panjang-panjang yang lalu. Ya. Kita kembali lagi nih. Kita kembali ke Karena fokusnya. terlalu kental intervensi pemerintahnya. Ya. Itu catatan Oke, PSSI oke. Indonesia yang dicatat oleh FIFA dan diketahui oleh semua pencinta olahraga sepak bola. Baik, saya mau kasih kesempatan ke Bang Arya. Oke. Karena itu saya ingin mengatakan, siapa sekarang yang bertanggung jawab, yang diberikan amanah untuk mengolah PSSI, tentu itu memang harus dilakukan dari hal-hal yang sifat politik. Oke, saya mau- Karena itu Bang Andi, hati-hati tahan dulu. termasuk narasi yang diucapkan. Oke, Bang Andi, Di situ tahan kan dulu. ada kata kuncinya. Ini perhelatan bagus ya, Piala Dunia untuk kita bersama. Saya mau kasih kesempatan ke Bang Arya, Bang Andi. Anda harus tahan dulu ya, Bang Arya. Harusnya yang melakukan pengecekan dari pihak FIFA saja dan itu akan diterima oleh kubunya Anies Baswedan karena narasi-narasinya dikhawatirkan nanti bias. Silakan Bang Arya. Kami ini ngurus bola bukan hanya ketika lapangan JIS. GBT, GBK, semua juga diurus. Jadi ini sebenarnya, kalau kami main bola aja, ngurus bola aja, ini kan tiba-tiba orang politik masuk. Oke. Maaf nih ya, bukan apa-apa. Hari itu 20 ada tiba-tiba kami dibilang berpolitik lagi. Sekarang bilang politik lagi. Wah kami ini sebenarnya beresin bola aja. Oke, tapi Bang Ada Arya, yang lain-lain. Bang Arya kenapa kemudian Masa tidak dari kita FIFA mau- yang melakukan pengecekan? Loh, Mbak, yang dulu pun kami juga sebelumnya yang Oke, pertama. jadi stadion-stadion yang lain juga PSSI dari yang nangani PSSI ya? pertama. Setelah itu baru FIFA masuk. Gitu loh. Semua juga begitu standarnya. Jadi kami dulu masuk PSSI-nya gitu. Gak ada masalah. Udahlah. Ini nggak usah kita polemikin. Semua juga stadion kita perbaiki. Kami senang, kami sepakat bahwa kami butuh JIS. Oke. Kami senang kalau ada 2 stadion di Jakarta. Menguntungkan bagi kami orang bola. Tidak ada masalah. Yang bangun Pak Anies, terima kasih. Nanti yang bangun di Surabaya, yang begitu juga. Yang bangun di Solo, wali kota Solo. Terima kasih semua. Ini kami orang PSSI senang banget loh. Oke. Kalau setiap pemerintah daerah membangun stadion. Nah, sekarang supaya bisa dipakai untuk standar FIFA, maka kami sebagai otoritas bola ya kami yang masuk. Oke. Ya. Jadi jangan bilang kami ini kental politik apapun dan sebagainya. Kemarin juga begitu dibikin. Oke. Sama aja kok kami ini main Ya, bola ya. aja. Itu ada pengamat bola. Itu Oke. 20 yang berbeda. Sekarang Baik. berbeda lagi. Jadi kita bingung. Gimana-mana kita dikatakan gimana gitu. Baik, tahan dulu Bang Arya. Saya mau kasih kesempatan ke Mas Akmal. Apakah memang dari sisi para pengamat sepak bola melihat memang harus ada yang direnovasi ataupun dibenahi dari Stadion JIS karena banyak kelemahan ataupun banyak kekurangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Arya soal rumput dan juga soal akses. Tapi Mas Akmal jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya langsung saja Mas Akmal, apakah memang harus direnovasi ya Stadion JIS ini karena ada beberapa kelemahan seperti kondisi rumput dan juga akses masuk. Memang seperti itu ya? Dari sisi pengamat sepak bola melihatnya bagaimana Mas Akmal? Ya, pertama saya ingin mengatakan saya sudah dari awal mewanti-wanti karena ini Piala Dunia nanti berdekatan dengan agenda politik besar negara ini, itu akan sangat syarat di mana-mana dibawa ke ranah politik. Itu saya memaklumi gitu kan, pastinya dibawa karena memang ada pihak-pihak yang kemudian akan bersaing di level politik nasional. Dan yang kedua, kalau kemudian ada perbaikan-perbaikan, menurut saya adalah satu hal yang wajar karena kita akan menghadapi event dunia. Istilahnya perbaikan lah. Kalau renovasi kan seolah-olah dirobohkan atau dihilangkan semuanya, diganti dengan yang baru. Karena memang dalam proses pembangunan stadion dimanapun Indonesia ini, stadion itu selalu diletakkan di daerah yang terpinggir. Stadion Gelora Sijalak Harupat misalnya, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Gede Bage, sampai terakhir Stadion Lukas NMB. Itu kan di daerah-daerah pinggiran yang akses transportasi publiknya belum ada. Nah ini kemudian kan ini yang belum dilengkapi oleh negara kita, oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya pikir akses stabilitas yang ada di Stadion Jakarta Internasional ini yang perlu disempurnakan. Bahasa saya disempurnakan biar tidak ada ketersinggungan lah istilahnya gitu kan. Disempurnakan agar kemudian Piala Dunia U17 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, bisa lancar, hilir mudik penontonnya, yang paling penting adalah FIFA Safety and Security Stadiumnya bisa dijalankan dengan baik. Kenapa? Sekali lagi kita sudah punya pengalaman kasus dari tragedi Kanjuruhan 135 orang meninggal dunia. Tapi saya juga coba memahami misalnya perasaan hati dari pihak dari Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang telah membangun sebuah stadion termegah di Jakarta dengan biaya 4,5 triliun. Ya wajar misalnya saya berpikir kalau kemudian mereka agak marah dan agak kecewa ketika dianggap misalnya tidak standar. Karena 4,5 triliun kemudian konsultannya juga nggak main-main waktu itu Bruno Hafod ya dari Inggris yang membangun Astana Arena di Kazakhstan, membangun Bramley Moore di Everton, kemudian Aviva Stadion di Dublin, kemudian membangun London Olympic Stadium yang sekarang menjadi markasnya Tottenham Hotspur. Nah, jadi sebenarnya permasalahan di sini adalah permasalahan komunikasi sih menurut saya. Jadi kita ini saling tidak percaya. Saya juga memahami perasaan Bang Arya karena orang bola itu hanya berpikir yang penting ini Piala Dunia bisa jalan, gitu kan. Kita sudah trauma dengan jangan sampai gagal lagi begitu ya. Iya, injury time gagal. Nah, perasaan dari Bang Arya dengan Bang Andi ini harus kita bawa ke jalan tengahnya gitu kan. Solusi terbaik, saya setuju dengan apa yang tadi katakan Bang Andi. Mungkin setelah ini FIFA datang untuk menerima laporan-laporan dari pengecekan dan kemudian akan diinventarisir mana yang baru harus dilakukan perbaikan secara simultan, mana yang harus hanya sekedar perawatan, mana yang harus segera dieksekusi dengan tambahan-tambahan tertentu. Parimental misalnya stadion, ini kan masalah keamanan ini juga perlu dibenahi. Dan saya 3 kali ke Stadion JIS, memang problemnya kan ini kan di area yang banyak perumahan gitu, rumah-rumah atau kantor-kantor. Sama dengan apa yang ada misalnya di Stadion Gelora Bung Tomo, itu kan daerah persawahan, atau di Stadion Gede Bage itu kemudian tidak ada akses jalannya, kemudian sekarang akan masuk. Jadi prosesnya mungkin akan bertahap, dan yang saya pikirkan adalah bagaimana misalnya nanti penonton-penonton yang hadir kan nggak mungkin bisa parkir di Stadion Jakarta International Stadium dengan area parkir yang terbatas. Mungkin parkirnya di Ancol, mungkin parkirnya di Kemayoran. Itu kemudian ada akses bus, shuttle bus, atau kalau yang kerennya di Eropa itu tram gitu kan, yang bisa mengantar penonton untuk datang ke stadion. Itu mungkin soal hal akses. itu yang akan dilengkapi dalam kaitannya dengan akses stabilitas Jakarta International Stadium. Jadi menurut saya adalah saya setuju ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, karena ini perbaikan ini kan bukan kepentingannya untuk sekedar misalnya tujuan politik dan sebagainya. Ini kepentingannya untuk kepentingan masa depan sepak bola Indonesia. Mas Akmal sebentar, tahan dulu ya Mas Akmal, saya harus potong ya. Mas Akmal sebentar. Ini adalah Pak Anies Baswedan. Mas Akmal, Anda dengar saya tidak? Diperjuangkan sejak zaman Kang Yos. Nah, tinggal bagaimana kemudian ya komunikasi yang tidak menyakiti hati lah. Kalau dibilang tidak standar FIFA, pasti Bureau Hafod juga marah gitu. Mas Akmal, konsultan yang banyak membangun stadion-stadion di di Eropa.
Nah ini mungkin yang paling penting adalah jalan tengahnya mungkin nanti FIFA yang akan mengecek langsung assessment sebagai aksesor untuk melihat, karena sebelumnya juga 6 stadion yang Mas Akmal. diajukan PSSI setelah dicek oleh PSSI kemudian FIFA datang untuk melakukan cekan sampai kemudian terakhir sebagai contoh adalah Oke, saya tampaknya tidak bisa menginterrupt Mas Akmal ya. FIFA masih ada yang kurang. Bisa Waktu tolong? itu soal bangku. Mas Akmal tampaknya tidak bisa mendengar suara saya ya. Oke, Mas Akmal tidak bisa dengar suara saya, bisa dengar tidak ya? Bisa dengar. Oke, dari tadi saya mencoba untuk menterap Anda, tapi tampaknya nggak kedengaran. Saya mau soal rumputnya, kalau soal aksesnya mungkin sudah menjadi ini ya, sudah menjadi perhatian bahwa memang akses masuknya itu agak sulit. Itu satu soal akses. Bagaimana dengan kondisi rumputnya? Siapa yang berhak memberikan penilaian? Apakah memang harus ada perwakilan dari FIFA langsung atau cukup dari Kementerian PUPR dan juga PSSI? Karena PSSI sudah pernah melakukan itu di stadion-stadion lain. Syaratkan ada tiga kategori rumput yang bisa digunakan untuk lapangan sepak bola standar FIFA ya. Pertama rumput alami, kedua rumput sintetis, ketiga rumput hibrid. Rumput hibrid ini yang dipakai di Stadion Jakarta International Stadium. Kelasnya ini sama dengan Allianz Arena, sama dengan Wanda Metropolitano di Atletico Madrid, sama dengan White Hart Lane di Tottenham Hotspur, dan sama dengan di Stadion Santiago Bernabeu di Real Madrid. Bentuknya hibrid yang memang disiapkan ini bukan cuma buat altar lapangan bola, tapi juga disiapkan untuk untuk konser-konser atau kegiatan-kegiatan di luar bola. Sehingga rumput ini ditanamnya memang di atas karpet, gitu kan. Oke, pertanyaan saya langsung saja, kita nggak bicara itunya, Mas Akmal. Maintenance-nya gitu kan. Mas Akmal. Kalau kemudian misalnya Oke, Mas Akmal langsung saja saya ingin tanya siapa yang berhak memberikan penilaian terhadap rumput? Ya. mesin-mesinnya Oke, tampaknya terjadi kendala komunikasi ya dengan Mas Akmal ya. Dia tidak bisa mendengar suara saya ini. Sepertinya Mas Akmal, saya mau ke Bang Andi lagi. Bang Andi, Anda melihat bahwa renovasi ataupun perbaikan di Stadion JIS ini apakah memang syarat muatan politisnya? Ya susah tidak mengatakan begitu karena apa yang sudah keluar dari mulut pejabat-pejabat itu dan di salah satunya Ketua Umum PSSI itu kan ditangkap orang. Anda bisa bayangkan omongan itu dijadikan bahan untuk DPRD DKI untuk memeriksa Anies Baswedan dengan tuduhan ada korupsi dan macam-macam. Itu apa tidak menjadi politik itu? Itu satu itu ya, maksudnya kita nggak bisa mengatakan tidak ada implikasinya terhadap politik. Itu karena itu Bung Akmal benar. Ini soal komunikasi. Misalnya contoh soal komunikasi. Jakpro sebagai penanggung jawab ya dan pelaksana JIS itu harusnya diajak bicara oleh Ketua Umum PSSI. Oke. Ya bicara seperti apa. Dan kemudian kalau ada yang kurangnya benahi nggak apa-apa. Loh ini untuk sepak bola, untuk hajatan negara nggak apa-apa. Tapi karena komunikasinya dari kata Bung Akmal tadi itu, dia cocok saya kira Bung Akmal jadi Ketua Umum PSSI ini ke depan ini. Karena komunikasi ini penting. Yang dipersoalkan ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut pejabat. Nah itu, dan yang pro Anies merasa itu menjadi bahan bakar dari orang-orang menjadi yang haters ya Anies itu, kemudian menyerang Anies. Dan kemudian ada sebagian kelompok di pendukung Anies merespon balik. Menurut saya itu sebenarnya reaksi yang wajar menurut saya itu. Nah karena itu saya setuju ya, misalnya di ujung ini saya mengatakan pada akhirnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan udah stop. Biar FIFA nanti yang menentukan itu semua. Itu yang betul. Harusnya itu dari awal itu. Nah biar FIFA sehingga yang terjadi adalah kerja. Ribut dengan drama-drama kalau begitu. Oke, baik. Itu yang saya maksud itu. Nah, yang terakhir saya justru lebih concern. Saya kepingin lihat PSSI besok itu mengelola tim yang kita dapat buy nih. Pasti kita ada pesertanya nanti dari Indonesia. Anak-anak usia 17 tahun itu main Piala Dunia usia 17. Saya berharap setidak-tidaknya kalau tidak bisa masuk 16
8 besar, masuk 16 besar lah, sehingga kalau pertandingan Indonesia, kita nonton semua tuh kebanggaan kita itu. Oke. Nah kalau pertandingan-pertandingan yang lain, percayalah, nggak akan rame itu stadion-stadion itu kalau negara-negara lain. Tidak seperti Piala Dunia senior. Baik, nah, baik. Jadi Bang Andi. kita bicara itu terlalu hiperbolistik, keamanan, macam-macam. Itu yang ketiga. Nah, Oke. terakhir saya mau katakan ini. Singkat saja. Saya mau kasih kesempatan ke Bang Arya. 30 detik. 30 detik. Bedakan akses menuju JIS. 1. Akses pintu masuk ke dalam area JIS. Dan kemudian akses masuk ke dalam stadion JIS. Ke tribun. Itu hal yang berbeda. Sehingga akses masuk yang dikatakan itu akses masuk yang mana? Oke. Kalau akses masuk ke arena JIS, ada Transjakarta dari Senen ke JIS. Ini maksudnya akses pemain, akses masuk pemain. Ya. Bang Arya, Bang Andi. Dan kita pernah bikin friendly match. Di DKI itu sudah ada 70.000. Itu 15 menit keluar orang semua. Oke. Dan kalau kita bilang, kami dapat informasi begini, nanti informasi Anda akan berkompetisi dengan informasi kita, tidak. Baik, Tapi baik. itu fakta Oke. bahwa itu Saya mau kasih kesempatan ke Bang saja. Arya. Ada masalah, ada. Waktu kasus konser Dewa. Oke. Tapi masalahnya adalah pengaturan flow orang. Orang menunggu terlalu lama bis. Oke, 30 second. Saya udah kasih kesempatan ke Anda, Bang Andi. Tidak koordinasi dengan Saya harus Jakpro. kita potong Bang Andi ya. Jadi Saya mau- semua ini bisa kita selesaikan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara lah. Oke, saya mau ke Bang Arya. Bang Arya, ini sebetulnya persoalan komunikasi saja, narasi. Kalau menurut Bang Andi tadi, sebaiknya pada saat itu pihak Jakpro diajak bicara dulu oleh PSSI dan juga Kementerian PUPR. Tadi dikatakan juga oleh Mas Akmal, ini ada persoalan komunikasi yang membuat menjadi sentimen personal begitu. Bagaimana ini tanggapannya PSSI, Bang Arya? Gini loh, makanya kalau kita nggak tahu, jangan dulu kita banyak juga langsung ngejat-ngejat. Yang namanya Jakpro itu diajak ngobrol, ikut rapat di PUPR, direkturnya semua ikut, sampai korsek-korseknya ikut semua. Bahkan mereka juga yang dampingi ke JIS. Jadi kalau dibilang nggak ada komunikasi, itu nggak benar. Oke. Bahkan orang Jakpro ditanya, ini gimana, semua ditanya ke Jakpro. Kalau lewat liftnya di mana, semuanya Jakpro yang bawa kita. Kami kan nggak tahu jalan di JIS, yang tahu jalan kan Jakpro. Oke. Jakpro-nya tuan rumah pada saat itu, dan dia diskusi di situ juga. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dia nggak dilibatkan, itu bohong. Tapi Jakpro mengakui ya bahwa perlu perbaikan ya. Jadi jangan kita jangan polemikkan sama Jakpro. Kita hargai kok, kita senang sama Jakpro kok. Tidak ada masalah. Sudah kita bilang, ini sebenarnya, ini persoalan Bang Andi dan kawan-kawannya dan lawan-lawannya. Mereka aja ribut-ribut sendiri dan sebagainya. Kalau kita sih tetap aja. Pokoknya kami ingin pakai JIS. Kami terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangunnya. Siapapun itu, nah ini ada alternatif baru. Dan kami tidak ingin hanya jadi polemik. Oke. Ini apa? Kita perbaiki JIS-nya. Ya. Supaya ke depan bisa dipakai sepanjang masa. Baik, baik. Nanti perbaikan lagi, pakai lagi, perbaikan lagi, pakai lagi. Baik. Namanya lapangan bola kan mana ada bisa bagus terus sepanjang masa. Ya diperbaiki-perbaiki. Oke. Kalau di tempat-tempat lain setahun sekali itu perbaikan juga. Jadi nggak usah khawatir, kita ini sebenarnya oke, kalau katanya takut renovasi, oke. Jangan bahas renovasi, perbaikan. Yang penting ini JIS bisa untuk keselamatan penonton. Baik, Bisa baik. keselamatan pemain. Baik. Bisa kita nonton nyaman dan enak. Udah. Oke. Kalau kita cuma itu. Oke. Jadi jangan lebar-lebar, jangan kemana-mana. Kalau soal ada yang berantem politik akibat itu, ya itu urusan mereka lah. Kami nggak ada ikut campur urusan itu. Baik. Kami taunya kerjain aja. Oke, kita Kami tunggu. perbaiki, kami kerjakan, dan kita akan konsultasi ke FIFA. Itu bagian kami. Baik,
Kita tunggu nanti Dan bagaimana kita mau main hasil. bola, nonton bola aja. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil perbaikan dari Jakarta International Stadium dan kita harapkan sekali Oke. lagi ada komunikasi yang baik begitu ya sehingga tidak menimbulkan polemik dan membuat kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jangan sampai persoalan politik membuat kita batal lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Masing-masing pihak harus sama-sama mengkoreksi diri dan menahan diri dalam perhelatan Pilpres ini dan juga Piala Dunia U17 karena sepak bola tidak boleh dicampurkan dengan politik. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Andi Sindulingga, jubir Anies Baswedan, kemudian Arya Sindulingga, anggota Exco PSSI, dan juga koordinator Save Our Soccer Akmal Maharli. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung.